Pernah nggak sih lihat grafik saham terus pusing sendiri? Rasanya kayak lihat tulisan bahasa asing ya kan? Nah, tenang aja. Hari ini kita bakal belajar bareng cara menerjemahkan bahasa rahasia itu. Selamat datang di pembahasan kita kali ini, di mana kita akan bongkar tuntas rahasia di balik grafik candlestick. Nah, buat kebanyakan orang, apalagi yang baru mulai, inilah pemandangan yang menyambut mereka. Garis-garis naik turun yang, ya ampun, kelihatan acak dan bikin pusing. Gimana caranya orang bisa ambil keputusan penting dari gambar kayak gini? Kelihatannya mustahil banget. Sampai, nah ini dia, sampai kita tahu rahasianya. Tapi, coba deh bayangin sejenak. Gimana kalau di balik semua garis yang kelihatannya berantakan itu, sebenarnya ada sebuah cerita. Sebuah narasi yang jelas banget tentang apa yang sesungguhnya terjadi di pasar, detik demi detik. Dan inilah dia solusinya, grafik candlestick. Coba lihat bedanya. Yang kiri itu kan data mentah, cuma garis. Nah, yang kanan, dengan data yang sama persis, langsung berubah jadi cerita visual. Setiap lilin itu tuh satu babak dari pertarungan sengit antara pembeli dan penjual. Jauh lebih gampang dimengerti kan? Oke, yuk kita mulai pecahkan kodenya. Biar kita benar-benar paham, kita harus mundur sedikit dan cari tahu dulu, dari mana sih alat canggih ini asalnya? Percaya nggak percaya, ceritanya ini dimulai jauh di pasar beras Jepang abad ke-18. Ada seorang pedagang legendaris bernama Munehisa Homma. Dia ini jenius, dia sadar kalau emosi pasar itu sama pentingnya dengan harga itu sendiri. Jadi, dia menciptakan cikal bakal candlestick ini untuk memvisualisasikan psikologi para pedagang. Dan katanya, saking suksesnya, dia bisa menang trading 100 kali berturut-turut. Gila kan? Nah, metode ini jadi rahasia dagang Jepang selama ratusan tahun, sampai akhirnya di tahun 1989, seorang pria bernama Steve Nissen membawanya ke dunia barat. Oke, sejarahnya udah. Sekarang, yuk kita bedah satu candlestick ini buat ngerti apa sih yang mau diomongin ke kita. Jadi gini, setiap satu candle, entah itu mewakili sehari, sejam, atau bahkan cuma semenit, itu selalu punya 4 informasi harga yang super penting. Ada harga open atau pembukaan, high atau harga tertinggi, low atau harga terendah, dan close atau penutupan. Sering disingkat OHLC. Anggap aja ini DNA-nya si candle. Nah, dari 4 harga tadi, terbentuklah 2 bagian utama dari si candle. Bagian yang tebal di tengah, itu namanya badan atau body. Ini terbentuk dari jarak antara harga pembukaan dan penutupan. Terus garis tipis yang ada di atas dan bawahnya. Itu namanya bayangan atau shadow. Gampang kan? Cuma badan sama bayangan. Oke, dan ini bagian paling pentingnya. Warna badan candle itu ngasih tahu kita siapa yang menang pertempuran di periode waktu itu. Kalau harganya ditutup lebih tinggi dari harga pembukaannya, badannya bakal warna hijau. Ini kita sebut bullish. Artinya, para pembeli yang menang. Sebaliknya, kalau harganya ditutup lebih rendah, badannya jadi merah. Ini namanya bearish, yang artinya para penjual yang berkuasa. Nah, kita udah ngerti anatomi dasarnya nih. Sekarang kita masuk ke level yang lebih seru. Gimana bentuk-bentuk candle ini bisa ngebocorin emosi dan psikologi pasar? Ini dia nih seninya. Ukuran badan dan panjang bayangannya itu bukan hiasan loh. Itu semua adalah sinyal visual yang punya arti. Dari sini kita bisa lihat pasar lagi optimis dan melesat kayak roket atau justru lagi ragu-ragu dan bingung. Coba perhatiin bedanya. Badan yang panjang itu nunjukin kemenangan telak. Artinya entah si pembeli atau penjual mereka lagi dominan banget. Tapi kalau badannya pendek kecil, nah itu artinya pertarungannya lagi sengit dan seimbang. Bisa jadi ini sinyal pasar lagi ragu-ragu atau justru lagi ancang-ancang buat pergerakan besar selanjutnya. Terus, ada satu jenis candle yang penting banget buat dikenali, namanya doji. Kalau kalian lihat bentuknya kayak tanda tambah gini, itu artinya pasar lagi buntu. Pembeli sama penjual udah berantem abis-habisan, tapi nggak ada yang menang. Kekuatannya imbang. Ini adalah sinyal keraguan tingkat tinggi, dan sering banget ini jadi pertanda kalau arah tren mau berbalik. Dan doji ini ada macam-macamnya juga loh, ceritanya beda-beda. Coba lihat Dragonflight Doji yang bentuknya kayak capung. Ini ceritanya gini, penjual sempat nekan harga jauh ke bawah, tapi pembeli ngelawan balik dengan kuat banget sampai harganya balik lagi ke atas. Nah, kebalikannya, Gravestone Doji yang kayak batu nisan. Ini kisah kegagalan pembeli. Mereka coba naikin harga, tapi ditolak mentah-mentah sama penjual. Keduanya ini cerita drama tentang usaha yang gagal. Oke, baca satu candle udah bisa. Keren. Sekarang, yuk kita naik level lagi. Kita lihat gimana kalau beberapa candle ini digabungin dan ngebentuk sebuah pola yang punya arti lebih dalam. Ada analogi yang bagus banget buat ini. Anggap aja satu candle itu satu huruf.
Nah, kalau ada beberapa candle gabung jadi satu, itu jadi kayak sebuah kata. Dan dari kata inilah kita bisa dapat konteks cerita yang lebih utuh tentang apa yang kira-kira bakal terjadi di pasar. Yuk kita bahas satu contoh pola yang umum banget tapi kuat. Namanya pola bullish engulfing. Ini gampang dikenali, bahkan buat pemula sekalipun. Dan biasanya jadi sinyal pembalikan arah yang cukup bisa diandalkan. Gini ceritanya, jadi awalnya pasar lagi tren turun, penjual lagi berkuasa, makanya muncul candle merah. Terus di periode berikutnya muncul candle hijau. Awalnya sih harga sempat turun lagi, seolah-olah penjual mau menang lagi. Tapi tiba-tiba, bam, pembeli masuk dengan kekuatan penuh, mereka dorong harga naik sampai berhasil memakan atau menelan seluruh badan candle merah yang pertama. Ini kayak kudeta di pasar, dramatis banget. Nah, ini dia penampakannya. Lihat deh gimana badan candle hijau yang gede itu benar-benar nolong badan candle merah yang lebih kecil. Inilah visual dari pergeseran sentimen yang kita bicarakan tadi. Kekuatan penjual di hari sebelumnya ludes dikalahkan total sama kekuatan pembeli hari ini. Oke, kita udah sampai di bagian akhir nih. Yuk kita rangkum semua yang udah kita pelajari dan apa aja yang perlu diingat waktu kalian mau coba praktik langsung. Penting banget nih buat kita punya pandangan yang seimbang. Jadi, apa plusnya candlestick? Jelas, ini alat yang keren banget buat ngebaca sentimen pasar dengan cepat. Minusnya? Ini bukan bola kristal. Candlestick nggak akan ngasih tahu target harga pastinya di mana. Dan sinyalnya bakal jauh lebih akurat kalau kita gabungin sama alat analisis lain, misalnya volume perdagangan atau garis tren. Jadi, gimana? Sekarang kalau lihat grafik saham, kalian udah nggak lagi lihat garis-garis acak yang bikin pusing kan? Kalian sekarang melihat sebuah cerita, sebuah bahasa. Kalian udah punya arat buat mulai membacanya. Pertanyaannya sekarang, dengan bekal ilmu baru ini, kisah pasar mana yang akan kalian baca pertama kali?